Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Syafnir Ananda Tito Putri. Saya dari kelas PKMI. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan bagian bab 1 pendahuluan pada proposal PTK penelitian tindakan kelas yang sudah saya kerjakan kemarin, yang berjudul menerapkan model pembelajaran to-stay untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran PPKN kelas 5 di SDN 2 Karangsuko, Malang. Baik, sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut ke depannya, saya akan menyebutkan 5 komponen yang terdapat pada bab 1 yang nantinya akan saya jelaskan masing-masing. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua yaitu identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang terakhir masalah penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah menjadi sebagai detektif yang sedang mengamati situasi pada tempat kejadian perkara. Untuk memunculkan berbagai alasan mengapa memilih judul tersebut, maka seorang peneliti dalam hal ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tapi belum efektif pada pelaksanaannya. Di sini saya juga menyebutkan beberapa hal yang terdapat pada latar belakang. Yang pertama, yaitu mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Yang kedua, yaitu biasanya dituangkan dalam bentuk visi misi yang ingin diraih. Yang ketiga, yaitu merupakan kondisi yang terjadi saat ini, bisa menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Yang keempat, yaitu saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut kepada pokok bahasan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada latar belakang terdapat peraturan perundang-undangan sebagai acuan peneliti mengapa ia memilih judul tersebut pada proposal skripsinya. Nah, seperti contohnya proposal PTK saya. Di situ saya menuliskan terdapat peraturan perundang-undangan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Nah, saya mengambil undang-undang tersebut karena sesuai dengan permasalahan saya. Nah, saya tadi juga menjelaskan beberapa hal yang terdapat pada latar belakang, seperti kondisi yang terjadi saat ini bisa diceritakan perbedaannya antara kondisi yang nanti dicita-citakan dan juga saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami. Nah, di sini juga saya masukkan contoh latar belakang saya pada slide ke-6. Di situ saya masukkan tabel nilai pelajaran PPKN pada kelas 5 di SDN 2 Karangsuko. Di situ dapat dilihat bahwa 28 orang yang mendapatkan nilai di bawah KKN. Jadi sangat jelas sekali di situ kondisinya saat ini. Dan saya juga menawarkan bahwa model pembelajaran to stay ini dapat membantu peningkatan nilai adik-adik kelas 5 SDN 2 Karangsuko. Nah, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Merupakan langkah yang diambil peneliti di awal riset. Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menjelaskan apa masalah yang ditemukan dan bagaimana masalah tersebut diukur dan dihubungkan dengan prosedur penelitian. Langsung saja, ini adalah contoh identifikasi pada proposal PTK saya pada slide ke-9. Yang ketiga, yakni rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, bentuk-bentuk rumusan masalah ini dibedakan menurut tingkatan eksplanasi. Jadi ada 3 kelompok, yaitu bentuk perumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif, yaitu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan
terhadap keberadaan variabel atau lebih. Jadi, penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel lain. Yang kedua yaitu perumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih, atau dengan sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, berikut adalah contoh dari rumusan masalah yang terdapat pada proposal PTK saya pada slide 12. India. Dari penjelasan saya dapat dilihat bahwa rumusan masalah saya ini adalah rumusan masalah komparatif karena membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih, dua sampel lebih, dan pada waktu yang berbeda juga. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi beda banget ya sama yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini pertanyaan, tujuan penelitian ini pernyataan. Tipis. Nah, tujuan penelitian ini juga terdapat 3 juga. Yang pertama itu eksploratif, verifikasi, dan development. Yang pertama yaitu eksploratif, penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Yang kedua yaitu verifikasi, penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Yang ketiga yaitu development, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Nah, berikut adalah contoh dari tujuan penelitian yang terdapat pada proposal PTK saya. Jadi yang tujuan saya ini merupakan tipe yang verifikasi karena penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat. Jadi di sini tujuan saya memperkuat model pembelajaran to stay ini. Nah, rumusan dari tujuan penelitian ini gak boleh melenceng dari rumusan masalah, yakni tujuan ini harus berpedoman pada rumusan masalah, karena jika keluar atau berbeda dengan rumusan masalah, maka tujuannya sendiri pun akan kehilangan arah. Yang kelima, yang terakhir yaitu manfaat penelitian, yaitu kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan perkembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti. Nah, seperti sini pada slide 18, contoh dari manfaat penelitian yang terdapat pada proposal PTK saya. Terdapat 4 manfaat, yaitu manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi kepala sekolah, dan manfaat bagi universitas. Di situ saya menuliskan sudah sangat detail manfaat apa yang saya berikan kepada siswa, guru, kepala sekolah, dan juga universitas pengampu. Oke, udah selesai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak salah kata, salah ucap, typo, dan jelimetan. Mohon maaf sekali. Dan yang paling penting, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini mengenai bab 1 pendahuluan proposal PTK ini bermanfaat bagi kalian. Saya juga butuh saran dan kritik dari kalian juga. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.